tahun 1948. Setelah PKI mengumumkan telah merebut Madiun dan mendeklarasikan pemerintahan Front Rakyat Padang, pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas untuk menumpas pengkhianatan bersenjata itu. Mengutip buku, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 2, Penumpasan Pemberontakan PKI, 1948, yang diterbitkan Markas Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Di samping menyusun petunjuk operasi penumpasan, Markas Besar Tentara memerintahkan mengadakan tindakan pengamanan terhadap Ibu Kota Republik kepada Brigade Soeharto dan Brigade Kusno Utomo. Tindakan tersebut dimaksudkan guna mencegah meluasnya gerakan mereka. Tokoh-tokoh FDR atau PKI yang masih berada di Yogyakarta antara lain Tan Ling Chi, Abdul Majid Joyodiningrat, Insinyur Sakirman, Xiao Giokchan, tokoh-tokoh Pesindo dan Sopsi beserta 200 orang pengikutnya ditangkap. Tindakan berikutnya adalah melarang penerbitan beberapa harian berhaluan komunis dan melakukan pemberedelan terhadapnya. Beberapa harian yang terkena ketentuan tersebut ialah Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, Suara Ibu Kota, dan Harian Buruh. Para pemimpin redaksinya Gayus Siagian dari Harian Patriot, Islan Susanto dari Harian Buruh ditangkap. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengambilalihan beberapa instansi vital milik pemerintah oleh FDR, maka perusahaan jasa seperti kereta api, pos telepon dan telegraf, listrik serta beberapa pabrik milik negara, yaitu minyak, tekstil, dan gula dinyatakan dimiliterisasi. Petunjuk operasi itu pertama kali disampaikan oleh utusan dari Markas Besar Tentara Kolonel Bambang Supeno kepada Kolonel Gatot Subroto. Berdasarkan petunjuk operasi tersebut, Kolonel Gatot Subroto memanggil para komandan pasukan. Kepada mereka disampaikan petunjuk perencanaan dan konsep umum operasi. Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto menekankan, sesuai petunjuk dari Markas Besar Tentara, Madiun merupakan sasaran politis dan strategis yang harus secepatnya dibebaskan dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu. Di samping Madiun, daerah-daerah lain yang terpengaruh PKI yaitu Surakarta, Wonogiri, Pacitan, Purwodadi, Pati, dan Blora harus pula segera dibebaskan. Usaha membebaskan Madiun lewat Sragen berdasarkan laporan intelijen tidak mungkin, karena disinyalir di daerah Ngawi, Magetan terdapat konsentrasi pasukan PKI. Dari laporan terakhir yang diperoleh, bahwa di daerah antara Sarangan dan Madiun tidak terdapat konsentrasi pasukan PKI. Sehingga oleh Panglima Besar diputuskan untuk merebut kota Madiun lewat poros Tawangmangu, Sarangan, Plaosan, Madiun sebagai poros utama. Secara garis besar kesatuan-kesatuan yang digunakan dan arah gerakan ditentukan dalam rapat Komando Divisi 2 atau Gubernur Militer 2 pada tanggal 21 September tahun 1948. Keputusan rapat tersebut adalah, pertama, kesatuan yang dikerahkan yaitu Brigade 12, Brigade 13, Brigade 14 atau dari Batalion Nasuhi dan Hussein Syah, Brigade 6 oleh Batalion Sumadi, Batalion Suryo Sumpeno dari STC Kedu dan pasukan-pasukan lain bergerak dari Solo menuju daerah Madiun, Purwodadi dan Pati. Kedua, gerakan kesasaran Madiun dilakukan dalam 3 poros gerakan yaitu 1. Poros Solo, Sragen, Ngawi. 2 poros Solo Tawangmangu, Madiun. 3 poros Solo, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo. Keputusan ketiga, gerakan kesasaran di utara Surakarta menuju daerah Purwodadi, Pati, Kudus, Blora. Kemudian pada tanggal 21 September Panglima Besar Jenderal Sudirman, didampingi oleh Panglima Divisi 2 Kolonel Gatot Subroto dan Residen Surakarta Sudiro memeriksa persiapan terakhir dari kesatuan-kesatuan Siliwangi dan Panembahan Senopati yang akan melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan di Madiun. Bahwa dalam pertikaian senjata baru-baru ini tidak ada pihak yang salah, melainkan karena hal tersebut sengaja dikacaukan oleh PKI yang menginfiltrasikan ideologinya ke tubuh TNI. Akan tetapi akhirnya pengacau-pengacau tersebut dapat dibersihkan, demikian ditegaskan Panglima Besar Sudirman dalam amanatnya kepada kesatuan yang akan berangkat menumpas pemberontakan PKI. Panglima Besar Sudirman juga menegaskan bahwa tentara tidak membela kepentingan golongan manapun, melainkan membela kepentingan negara yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Meskipun soal Solo sudah selesai, namun kewajiban kesatuan tentara umumnya tetap berat.
karena harus membela negara yang kini di beberapa tempat dikacaukan oleh PKI dan mengibarkan kembali sang merah putih di daerah-daerah. Setelah mendapat petunjuk operasi dari Gubernur Militer Gatot Subroto tentang upaya penyerangan kota Madiun dan sekitarnya dari arah barat, pasukan Brigade 13 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin mulai menyusun rencana operasi brigade. Brigade ini mendapat bantuan perkuatan pasukan Divisi 2 dan pasukan militer Akademi Yogyakarta. Menurut petunjuk operasi dari markas besar tentara, Madiun harus diserbu secara simultan dari arah barat dan timur. Oleh karena Madiun merupakan sasaran politis dan strategis, maka kota itu harus secepatnya dibebaskan tidak lebih dari 2 minggu. Selain kesatuan-kesatuan KRUZ, ikut dikerahkan pula tentara pelajar Solo, yaitu pasukan tentara pelajar dan tentara Jenie pelajar. Mereka ditugasi membantu kesatuan-kesatuan yang bergerak ke utara dan selatan. Di samping itu masih ada kesatuan-kesatuan yang membantu operasi ini, seperti kesatuan polisi dengan tugas melakukan pengamanan dan pembersihan di daerah Solo dan sekitarnya. Terhadap kesatuan-kesatuan Panembahan Senopati dari Brigade Slamet Riyadi yang tidak terlibat pemberontakan PKI, diperintahkan segera kembali ke daerah garis demarkasi di sekitar Boyolali, kecuali Batalion Dikdo atau Sudikdo yang sebelum pemberontakan meletus telah meninggalkan Solo. Mereka bergerak ke arah selatan menuju Wonogiri bergabung dengan pasukan pemberontak Brigade Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI yang dipimpin oleh Yadaw.